مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ikhwatul kiram rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali malam ini Allah menganugerahkan kepada kita untuk melanjutkan kajian di kitab salah satu usul karya Syekh Ahmad At-Tamimi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pembahasan iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir hukumnya wajib, bagian dari rukun iman. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Jarang Allah gandengkan dengan yang lain. Paling sering Allah gandengkan iman kepada Allah dan hari akhir. Rasul juga begitu, menggandengkan Allah, iman kepada Allah dan hari akhir. Kan ini saling berkaitan. Kalau orang beriman pada Allah, dia harus beriman pada hari akhir. Kalau orang beriman pada hari akhir, pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah berkonsekuensi iman kepada hari akhir. Sejatinya orang yang enggak beriman kepada hari akhir itu tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang enggak beriman pada hari akhir, dia tidak akan beramal. Kita bisa beramal soleh karena kita beriman pada hari akhir. Ya. Kalau kita enggak percaya dengan hari akhir, kita enggak akan beramal soleh. Beramal kebaikan mungkin, tapi tidak soleh. Karena amal soleh itu adalah amal yang diharapkan darinya balasan di hari akhir. Itulah amal soleh. Kalau orang berbuat berharap balasan di dunia, itu bukan amal soleh walaupun baik, ya, menurut manusia. Jadi amal soleh itu hanya akan terjadi ketika orang itu beriman kepada hari akhir. Dan amal akan semakin berkualitas dan juga berkuantitas ketika iman kepada hari akhir itu kuat, ya. Kalau orang iman kepada hari akhir itu lemah, maka amal pun menjadi lemah dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena orang tidak akan beramal amal soleh maksudnya kecuali dengan mengharapkan apa? Kenikmatan di hari akhir dan takut terhadap azab di hari akhir. Dan hari akhir disebut hari akhir kenapa? Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Hari tinggal satu, hari akhir, dan itu tidak ada akhirnya. Jadi hari akhir adalah hari yang tidak berakhir. Sudah hari akhir, sudah enggak ada lagi setelah itu. Enggak ada batasannya, enggak ada batas akhirnya. Itulah hari akhir. Dan pada hari akhir nanti tidak ada lagi amal yang menghasilkan tambahan iman atau balasan, ya. Amal masih ada, artinya di surga masih ada zikir, tapi zikir di surga beda dengan di dunia. Zikir di dunia itu agar berharap apa? Agar menghasilkan pahala. Kalau zikir di akhirat itu adalah menikmati kenikmatan tersendiri. Walaupun sejatinya zikir di dunia pun begitu, tapi tidak semua orang merasakan, ya. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya berzikir. Dan iman kepada hari akhir itu mencakup 3 hal pokok. Yaitu mengimani adanya kebangkitan. Yang kedua, mengimani adanya perhitungan amal. Dan yang ketiga, mengimani adanya balasan.
Dan kemudian ulama memasukkan ke dalam iman kepada hari akhir adalah mengimani segala kejadian setelah kematian. Segala kejadian setelah kematian berupa ujian kubur, kemudian adab kubur dan nikmat kubur. Itu bagian juga dari iman kepada hari akhir. Bahkan bisa juga ditambahkan iman kepada asratus saah, tanda-tanda kiamat. Itu juga bagian dari iman kepada hari akhir. Artinya iman pada hari akhir sebenarnya mencakup 4 ya, tadi disebut 3, tapi salah satunya sebenarnya iman kepada kiamat. Karena ada orang yang nggak percaya adanya kiamat, ini berarti tidak beriman kepada hari akhir. Nah, termasuk kategori iman pada kiamat adalah iman kepada tanda-tanda kiamat. Jadi semua itu masuk dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Pokoknya 3 tadi ya, kebangkitan, perhitungan, dan pembalasan. Nah, pembalasan ini surga neraka masuk dalam. Dimasukkan ke dalam itu kejadian setelah kematian sama kiamat dan tanda-tandanya. Nah, itu diikutkan ke dalam iman kepada hari akhir. Tentang iman kepada hari kebangkitan, dalilnya surat Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwis samaa katayyi sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Itulah kiamat, digulung langit. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, nu'idu, begitulah kami akan mengulanginya, mengembalikan. Itulah kebangkitan. Wa'dan 'alaina, itu adalah janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, dan sungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Dan tentang adanya kebangkitan ini merupakan kebenaran mutlak ya, kebenaran yang sudah pasti. Dalilnya banyak sekali dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' kaum muslimin ya. Selain ayat tadi juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian sungguh kalian setelah itu benar-benar mati, menjadi mayit. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sungguhnya kalian pada hari kiamat benar-benar dibangkitkan. Ini nyata-nyata dengan kata-kata dibangkitkan. Dibangkitkan dari mana? Dari kubur ya. Jadi mayit dikubur, badannya di kuburan, ruhnya di alam kubur. Sama-sama namanya kubur tapi tempatnya beda ya. Satu dunia, satu barzah. Dan barzah itu pemisah artinya. Barzah itu artinya pemisah. Dia memisahkan antara dunia dengan akhirat. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2859, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak disunat. Itu dalil dari hadis, diantaranya ya, masih banyak yang lain. Kemudian ijma ya, telah terjadi ijma di kalangan kaum muslimin, nggak ada satupun yang menolak adanya hari kebangkitan. Maka siapa yang menolak dia sesat. Bukan orang Islam yang menolak adanya hari kebangkitan.
Kemudian tentang adanya hari perhitungan atau pembalasan. Perhitungan dulu ya, perhitungan. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Inna ilaina iyabahum, sungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka, menghitung amal mereka. Kemudian juga surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'u mawazinal qista, dan kami meletakkan atau memasang timbangan keadilan liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak ada satu jiwa pun yang dirugikan sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin, meskipun hanya sebesar biji min khardalin, dari biji sawi. Ataina biha, pasti kami akan mendatangkannya. Jadi ada pahalanya kalau itu amal kebaikan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, kami yang menghitung amal kalian. Jadi nggak usah diingat-ingat kalau berbuat kebaikan, ya, karena semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita berbuat, Allah juga sudah tahu. Jadi kalau kita berbuat kebaikan gak usah diingat-ingat, tapi kalau berbuat kesalahan harus selalu diingat, agar kita menyesal, agar kita terus bertobat, terus beristighfar. Karena belum tentu tobat kita sudah diterima oleh Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim nomor 190, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya karena udzur, ya. Karena udzur, kutibat lahu hasanah, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Padahal belum melakukan, sudah ada apa? Pahalanya. Inilah kelebihan orang yang punya niat baik. Seandainya ada udzur, sudah dapat pahalanya. Tapi kalau orang tidak punya niat baik, walaupun dia berbuat baik, maka dapat dosa. Dia perbuatannya baik tapi niatnya buruk, malah dapat dosa. Riya misalnya, dapat dosa. Waman hamma bihasanatin, dan siapa yang berencana atau berniat kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkannya, melakukannya, tidak hanya sekedar niat tapi betul dilakukan, kutibat lahu ashran, ditulis baginya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini kebaikan apapun ya, enggak cuma sedekah. Selama ini kadang orang mengira yang dilipat gandakan cuma sedekah. Semua kebaikan minimal 10 kali lipat. Itulah kemurahan Allah yang Maha Dermawan, Maha Pemurah. Wa man hamma bisayyi'atin, dan siapa yang berniat keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, lam tuktab, maka tidak ditulis. Rencana buruk enggak ditulis. Masya Allah, ini kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap rencana buruk sudah ditulis, ya dosa kita bisa menjadi jauh lebih banyak daripada kebaikan. Kebaikan belum tentu diterima, dosa pasti ditulis. Wa in amilaha, kalau dia melakukannya, kutibat, baru ditulis. Berapa? Ya satu kesalahan itu. Ya sesuai dengan tingkat kesalahannya, enggak tahu berapa besarnya gitu. Tapi ditulis satu itu. Tidak dilipat gandakan gitu.
Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Itu kemurahan Allah semuanya subhanahu wa ta'ala. Karena memang pahala ya, seperti surga itu nggak bisa diukur dengan nikmat apapun di dunia. Jadi terlalu besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala, nggak bisa kita bayangkan. Nggak bisa kita bayangkan betapa besarnya anugerah Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh. Itu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga kaum muslimin telah sepakat ya, ijma dari sejak dulu salaf sampai sekarang tentang adanya perhitungan amal. Jadi amal-amal semuanya akan dihitung semuanya, di global, di total gitu. Jadi akan ditotal nanti di hari kiamat, akan dipersiapkan untuk menjadi balasan. Nah, balasannya apa? Surga dan neraka. Surga dan neraka merupakan, jadi sekarang iman kepada surga dan neraka ya. Surga neraka merupakan tempat kembali yang abadi bagi makhluk manusia dan jin. Kalau hewan-hewan lenyap menjadi debu ya, hewan menjadi debu setelah dikisos kalau ada kasus dikisos. Kalau sudah dikisos, sudah lenyap, mereka menjadi debu. Makanya orang kafir ketika melihat hewan-hewan jadi debu, ya laitani kuntu turaba. Oh, seandainya aku juga jadi debu. Orang kafir ingin jadi debu karena selesai perkara. Tapi ternyata orang kafir disiksa selama-lamanya. Maka penyesalan tidak ada gunanya lagi. Itu pentingnya hari kiamat nanti, Masya Allah. Betapa ruginya orang yang di dunia lalai, di dunia kufur, di dunia maksiat, di dunia bid'ah, syirik dan sebagainya. Itu enggak ada untungnya sama sekali di akhirat. Tidak ada untungnya sama sekali orang berbuat maksiat ya, enggak ada keuntungannya. Kemudian surga itu merupakan negeri kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan neraka adalah hunian yang penuh dengan azab yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Aslinya begitu. Tapi ternyata dimasukkan juga ke dalamnya orang-orang beriman tapi punya amalan seperti orang kafir, yaitu maksiat. Itu dimasukkan ke dalam neraka juga, walaupun mereka tidak kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 13-14. Al-Infitar 13-14. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik, abrar dari kata bar ya, orang yang berbuat baik, banyak berbakti. Lafi na'im, benar-benar di dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjar, sedangkan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, banyak bermaksiat, lafi jahim, benar-benar di dalam jahim, neraka jahim. Jadi salah satu dari nama neraka jahim. Ya, nama neraka banyak tapi hakikatnya neraka itu satu, cuma bertingkat-tingkat. Tentang surga dan neraka ada perbedaan keyakinan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah. Di antaranya, yang pertama, surga dan neraka benar-benar ada. Ini ada sebagian ahli bidah yang menganggap surga dan neraka itu cuma khayalan. Seperti diawali dari filosof ya, para filosof menganggap surga dan neraka khayalan aja. Tidak ada hakikatnya kata mereka. Maka ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Nabi juga mengatakan, man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
wa Isa Abdullah wa rasuluh wa jannatu haq wa naru haq adkhalahul jannah ala makana minal amal. Kemudian meyakini surga itu hak, neraka itu hak. Meyakini itu saja itu bisa menjadi sebab bahwa Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Ya. Maka sebaliknya kalau orang nggak percaya dengan surga, nggak percaya dengan neraka, maka Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, surga dan neraka itu sudah ada. Sudah ada. Ini juga bantahan terhadap Mu'tazilah. Mereka mengira surga neraka belum ada. Alasannya logika semata. Apa alasannya? Karena kalau sudah ada yang nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya, wong sekarang belum kiamat, ngapain, buat apa ada surga dan neraka? Pakai logika doang. Sementara dalil terlalu banyak yang menunjukkan surga neraka sudah ada. Contohnya surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya, sebenarnya ardu itu lebar aslinya ya, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Tapi bisa bermakna luas juga. Karena ada sebagian ulama yang menyebutkan kalau lebarnya aja segitu, bagaimana panjangnya? Kalau lebar panjangnya segitu, gimana luasnya gitu. Tapi Allah alam, ini kalau langit kan bukan lebar ya, langit itu luas. Kemudian syahidnya di sini, uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata uiddat ini fi'il madhi, sudah disiapkan. Kalau sudah disiapkan berarti sudah ada, sudah siap. Seperti bahasa orang Batam ini, sudah siap. Berarti apa? Sudah selesai. Siap ujian, sudah siap, udah selesai ujian. Padahal baru mau ujian. Sudah disiapkan ya, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga tentang neraka dalam surat Ali Imran ayat 131 sebelumnya. Wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Wattaqun nar artinya jagalah dirimu dari neraka. Hindarilah neraka. Ittaqun nar, hindarilah neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Sudah disiapkan, sudah disediakan. Kemudian adapun dalam as-sunnah lebih jelas lagi ya. Rasulullah SAW pernah melihat Sidratul Muntaha, kemudian dibawa piknik oleh malaikat ya untuk melihat-lihat surga dan neraka. Masya Allah, antum piknik kemana? Rasul pikniknya ke surga dan ke neraka. Makanya Rasul bilang begitu. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian tidak bisa tertawa. Kalian akan terus menangis. Karena betapa ngerinya melihat neraka dan betapa rindunya dengan surga. Ngeri dengan neraka nggak bisa ketawa. Malaikat penunggu neraka siapa? Malik. Itu tidak bisa ketawa karena ngerinya melihat neraka. Insya Allah. Padahal malaikat yang kuat, bagaimana dengan kita yang lemah? Tidak bisa ketawa. Jadi Nabi sudah melihat itu surga dan neraka. Kalau sudah dilihat berarti sudah ada. Kemudian perkara ketiga yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah, penciptaan surga dan neraka sebelum penciptaan manusia. Jadi surga neraka itu sudah ada sebelum adanya manusia. Tempatnya udah ada, kitanya belum. Yang akan mengisinya belum.
Dalilnya surat Al-A'raf ayat 19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuhal jannah. Wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Jadi itu Allah bilang begitu setelah ciptakan Adam dan istrinya. Masuklah ke surga, berarti surga udah duluan. Itu. Tinggallah dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah kalian berdua dari manapun yang kalian suka. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarata, tapi syaratnya jangan kalian mendekati pohon ini. Ini sebagai ujian. Jadi surga yang ditempati bapak kita dulu Adam itu masih ada ujian di sana. Nah, itu ada hikmah karena Allah sebenarnya ingin menempatkan Adam di bumi untuk diuji, di dunia untuk diuji. Nanti pulang kampung kita ke surga kalau berhasil. Sebagian anak Adam berhasil pulang kampung, sebagian gagal pulang kampung, ya. Bukan karena dilarang pemerintah, tapi karena memang tidak beriman dan tidak bertakwa, akhirnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan makan kalian berdua dari pohon ini, fatakuna minadz zalimin, karena kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Nih contoh ya, ujian itu udah jelas. Ini enggak boleh, kalian akan menjadi zalim. Tapi ternyata hikmah. Ya, Allah punya hikmah. Bapak kita gagal saat diuji itu. Ya. Gara-gara itu ya kita lahir di dunia. Kalau enggak gagal kita lahir di surga. Itu disesalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa protes kepada Nabi Adam, pernah ketemu. Wahai bapak kami, gara-gara engkau kami tidak di surga. Kata Adam, wahai Musa, apa yang bisa aku lakukan terhadap apa yang sudah Allah takdirkan? Nah, sudah, Musa tidak bisa berargumen lagi. Itu takdir. Ya, ada hikmah di balik itu karena memang Allah ingin menguji manusia di bumi ini, di dunia ini sebelum akhirnya nanti ditempatkan ke surga dan neraka. Kemudian perkara yang keempat, surga dan neraka sudah ditetapkan calon-calon penghuninya. Sudah tetap, itu pasti. Bahkan tempat-tempatnya, kapling-kaplingnya udah pasti. Sudah di-booking semua. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na, dan sungguhnya kami jadikan untuk Jahannam, di Jahannam kami jadikan untuk Jahannam katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Dan kata dzara'na ini fi'il madhi juga, kami jadikan, sudah dijadikan oleh Allah kebanyakan dari jin dan manusia untuk siap nanti menjadi penghuni Jahannam. Itu sudah disiapkan, sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala siapa yang akan masuk Jahannam. Kemudian dalam hadis Muslim nomor 2662, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqa lil jannah ahlan, sungguhnya Allah telah menciptakan bagi surga para penghuninya. Khalaqahum laha, yang Allah ciptakan mereka untuk surga itu. Memang sengaja Allah ciptakan untuk surga, sudah disiapkan. Wa hum fi aslabi abaihim, sementara mereka masih di dalam sulbi bapak-bapak mereka. Jadi semua kita dulu berada di tulang sulbi bapak kita. Jadi masih di tulang sulbi, Allah sudah tetapkan surga atau neraka. Wa khalaqal nar, dan Allah menciptakan untuk neraka ahlan, penduduknya.
Khalaqahum laha, Allah ciptakan mereka untuk neraka. Wa hum fi aslabi abaihim, sementara mereka masih dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Kemudian yang kelima, surga dan neraka itu kekal. Sebagian ahli bid'ah ada yang menganggap surga dan neraka itu fana. Atau sebagian lagi menganggap yang fana itu neraka. Surga kekal, adapun neraka fana. Gimana fananya? Di neraka berhenti semua gerakan, nggak ada gerakan lagi, diem sudah selesai. Nah itu khayalan semua itu, tidak ada dalilnya. Surga dan neraka abadi, dalilnya surat Hud ayat 108. Wa malladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang berbahagia, fa fil jannati khalidina fiha, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain, atau an ghaira majdudin, sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Ya, intinya kebahagiaan di surga tidak putus. Jadi seakan-akan tadi ada kata selama masih ada langit dan bumi, kecuali Allah kehendaki. Seakan-akan enggak kekal, tapi kemudian ditutup lagi sebagai pemberian yang tidak putus. Tidak putus berarti kekal. Kemudian dalam hadis lebih jelas lagi, hadis Muslim nomor 2837, yunadi munadin, datanglah suara yang berkumandang, innalakum antasihhu fala tasqamu, sungguhnya bagi kalian sehat tidak akan sakit abadan, selama-lamanya. Wa innalakum antahyau fala tamutu, kalian hidup tidak akan mati abadan, selama-lamanya. Wa innalakum antashubbu fala tahramu, kalian akan tetap muda, tidak akan menjadi tua abadan, selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu, kalian akan bersenang-senang, fala tab'asu, tidak akan susah abadan, selama-lamanya. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, itulah firman Allah azza wa jalla, wa nudu, dan mereka dipanggil, antilkumul jannah, itulah surga, uristumuha, yang kalian warisi, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian lakukan. Kemudian yang tambahan dari iman kepada yaumil akhir tadi, iman kepada apa? Enggak, tambahan iman pada ini dari akhir tadi. Kubur dulu, kubur. Fitnah kubur, adab kubur, dan nikmat kubur. Dan dalilnya juga sangat banyak ya, di antara dalilnya fitnah kubur itu hadis panjang. Hadis Bara' ibn Azib, ini ma'ruf. Hadis tentang perjalanan ruh orang kafir dan perjalanan ruh orang mukmin. Mukmin dulu baru orang kafir. Itu ditanya tentang 3 perkara, man rabbuka wa man nabiyuka, wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, itu termasuk kitab yang kita pelajari ini sebagai bukti adanya iman kepada fitnah kubur, pertanyaan kubur. Karena salah satu usul ini isinya tentang jawaban dari pertanyaan kubur. Dari Al-Quran Allah berfirman,
dalam surat Al-An'am ayat 93, dalil dari Quran ini. Walau tara ididzalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di saat orang-orang zalim berada dalam keadaan dalam tekanan sakaratul maut. Fi ghamaratil maut. Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat mereka membentangkan tangan-tangan mereka. Membentangkan tangan-tangan mereka maksudnya memukul dengan tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakumul yaum, keluarkan diri-diri kalian pada hari ini, tujzauna adzabal hun, ya, keluarkan nyawamu di hari ini, kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Adzabal hun, azab yang hina. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, disebabkan karena kamu selalu mengatakan tentang Allah atau terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan juga karena kalian terhadap ayat-ayat Allah sombong. Ya, kemudian tentang faedah dari iman kepada hari akhir. Apa buah yang bisa dipetik bagi orang yang yakin adanya hari akhir? Yang pertama, merasa senang dan bersemangat dalam melakukan ketaatan karena berharap pahala di sisi Allah. Karena berharap pahala di sisi Allah, dia yakin dengan surga. Kemudian yang kedua, merasa takut untuk melakukan dosa, takut untuk melakukan dosa karena mengingat siksa Allah di neraka, karena mengingat siksaan Allah di neraka. Yang ketiga, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Hiburan bagi orang-orang yang beriman ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini. Ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini karena yang di akhirat jauh lebih baik. Karena yang di akhirat jauh lebih baik. Jadi yang di dunia nggak sempat nikah nggak masalah, di sana ada bidadari. Di dunia nggak punya anak, di sana ada wildan. Di dunia nggak punya duit, di sana berlimpah karunia, nggak pakai duit. Ya. Jadi begitu, tenang, hiburan, terhibur. Orang mukmin itu selalu terhibur. Orang mukmin itu selalu bahagia, ya, nyaman, aman, sejahtera, sentosa, bahagia. Tidak kurang suatu apa. Kalau masalah karunia Allah, tidak ada yang kurang. Karena yakin dengan akhirat jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Saya kira sampai di sini ya. Kalau ditambah takdir ini panjang. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Kan Allah itu maha adil. Ya. Tapi kok
udah ditetapkan yang masuk neraka dengan yang masuk surga itu maksudnya gimana Ustaz? Ya. Allah Maha Adil, kemudian Allah sudah menetapkan surga dan neraka. Itu maksudnya gimana? Ya maksudnya ya Allah menetapkan mereka ke surga dan neraka sesuai dengan keadilannya. Sesuai dengan keadilannya. Gimana? Apa standar keadilan itu? Ilmu Allah. Allah Maha tahu. Ketika Allah menciptakan orang atau jin, Allah sudah tahu orang ini layaknya itu surga atau neraka berdasarkan ilmu Allah, dan kita tidak bisa membatasi ilmu Allah. Allah Maha tahu orang ini mau berbuat apa, Allah Maha tahu. Ya sudah, itu di luar kapasitas kita untuk menjangkau ilmu itu. Kalau kita mau mencerah lagi masalah takdir, akhirnya mengingkari takdir nanti jadi qadariyah. Wah, Allah nggak adil. Makanya ada sila Pancasila ya. Mu'tazilah punya Pancasila, Mu'tazilah qadariyah. Sila ketiga itu namanya al-adlu. Kalau kita kan Persatuan Indonesia. Mereka al-adlu, keadilan. Kita keadilan sila kelima. Tapi ini keadilan apa maksudnya? Kata mereka, keadilan artinya Allah Maha Adil. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nggak punya takdir. Kenapa? Kalau Allah punya takdir berarti Allah nggak adil. Itulah logika qadariyah. Makanya kalau antum lanjutin tadi bisa mengingkari takdir, menjadi qadariyah. Wah, nggak adil nih, Allah udah tetapkan neraka gitu. Sudah, kita nggak usah protes dengan itu. Kita yakin saja Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah menetapkan surga dan neraka dengan keadilannya. Allah nggak pernah mendolimi siapapun. Karena Allah Maha tahu gitu. Nah, itu ilmu yang Maha tahu itu yang kita nggak tahu gitu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kewajiban kita tinggal husnudzon. Ya, kalau kita ini Allah nggak adil nih, itu suudzon. Ya. Sudah, kita husnudzon saja. Husnudzon kalau Allah memasukkan kita ke surga, sudah insya Allah masuk surga. Tapi kalau jangan-jangan neraka, jangan-jangan hanya neraka betul nanti. Udah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin wa yakum. Dengan perbedaan Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah dalam hal surga dan neraka tadi kan ada 5 poin kan? Ya. Yang poin 1 dan poin 2 itu kan tadi saya kasih tahu, misalnya Ahlussunnah mengimani bahwa surga dan neraka benar ada, sebaliknya mereka mengimani surga yang khayalan. Yang berikutnya sudah ada, yang lalu yang Mu'tazilah bilang belum ada. Yeah. Yang berikutnya ini yang lawannya bagaimana Pak? Yang lawannya yang ketiga apa tadi? Penciptaan surga dan neraka sebelum penciptaan manusia. Yes, ya udah lawannya aja. Berarti setelah penciptaan manusia. Iya, ya. Mungkin mereka meyakini surga belum ada seperti yang tadi. Ya, bisa jadi. Allah alam, saya juga nggak tahu perinciannya bagaimana. Tapi yang jelas kitab ya yang terpenting bagi kita meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyatakan seperti itu, kita yakini. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu imannya seperti Quran dan Sunnah, sudah. Adapun ahli bid'ah imannya mengikuti akal mereka, itulah masalahnya gitu. Jadi asal kita nggak mengakal-akali Quran dan Sunnah, ya selamat insya Allah. Seperti yang keempat, surga neraka sudah ditetapkan penghuninya. Ini bagi qadariyah enggak. Kan kalau sudah ditetapkan penghuninya berarti itu sudah takdir namanya. Nah, mereka yang mengingkari takdir ya enggak percaya dengan ini. Belum, Allah belum tahu sebelum terjadi gitu. Ini meremehkan ilmu Allah namanya. Mereka menganggap Allah hanya tahu kalau sudah terjadi. Kan berarti membatasi ilmu Allah. Berarti Allah enggak sempurna. Kurang ajar. Jadi kalau nggak percaya ilmu Allah berarti meremehkan Allah. Orang nggak percaya takdir itu meremehkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di mana? Di akhirat manusia punya nafsu atau enggak? Nafsu atau akal? Dua-duanya ada, insyaallah. Ya ada. Makanya kalau nggak ada nafsu nggak doyan makan nanti, nggak doyan jima. Itu kan adanya keinginan untuk ini untuk itu kan ada nafsu. Malaikat itu nggak ada nafsu, makanya malaikat cuma ngapain? Cuma taat. Jadi malaikat itu cuma nuruti Allah udah. Mereka nggak punya keinginan apa-apa kecuali nuruti Allah udah. Itulah malaikat. Nah kalau kita punya keinginan macam-macam, Allah nyuruh gini kita pengen kesana gitu, itulah nafsu. Tapi ya intinya nafsu itu keinginan. Kalau di surga bukan berarti nyeleweng dari Allah, tidak. Tapi nafsu itu maksudnya hasrat keinginan untuk menikmati surga. Nah itu pakai nafsu gitu. Akal juga ada, ya, intinya dia sebagaimana adanya. Ya. Mengenai surganya pada saat zaman Nabi Adam dengan surga nanti akan ditempati orang-orang bertakwa itu ada yang bilang berbeda ya Ustaz? Iya. Ada dua pendapat ulama, ada mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Ya itu perdebatan panjang, wallahu alam lah, kita nggak tahu, nggak bisa memastikan ya. Dua-duanya punya hujah, dua-duanya gaib, ya kita nggak tahu. Ya. Mau sama mau nggak sama, yang penting sama-sama surga lah gitu. Ya. Yang penting kita masuk surga, udah itu yang paling penting. Kadang-kadang udah debat-debat gitu nggak sholat, ya percuma gitu. Kadang-kadang unik penuntut ilmu itu debat masalah hukum sholat witir ini wajib atau sunnah, nggak sholat subuh malah tiduran, kecapean debat. Jadi ilmu itu jangan untuk jadi bahan perdebatan lah. Pokoknya diyakini saja. Kalau memang ada dua pendapat ya sudah, kita menjadi maklum, menjadi tahu gitu. Kita berusaha nyari mana yang lebih kuat. Ya, mungkin suatu ketika kita meyakini yang A ini lebih kuat. Tapi dengan bertambahnya umur kita belajar lagi, ternyata yang B yang lebih kuat, tidak masalah. Ya. Berganti-ganti pendapat selama mengikuti hujah tidak masalah. Dan itulah perkembangan ilmu. Para ulama biasa begitu. Bahkan ulama itu berganti pendapat itu kadang-kadang ekstrim gitu, nggak cuma pindah 1-2 pendapat, pindah madhab. Nah, pindah madhab itu ratusan, bahkan mungkin ribuan pendapat itu bisa berpindah gitu. Tapi enggak juga ya, artinya antar madhab pun banyak kesamaan dalam masalah fikih ya. Masalah akidah pun banyak ada perbedaan juga, tapi furu'ul akidah, cabang-cabang akidah itu ada perbedaan. Seperti surga tadi, itu surganya Adam dulu, surga yang nanti atau surga yang lain gitu. Itu cabang akidah saja. Yang penting kita meyakini tadi pokok-pokok iman kepada hari akhir sudah kita yakini, sudah insyaallah itu selamat. Kemudian tentang apakah Nabi Muhammad dulu melihat Allah atau enggak ketika Isra Mi'raj, itu juga berbeda di antara kalangan Ahlussunnah. Tapi itu hanya cabang saja. Ya, yang jelas Ahlussunnah sepakat kalau Allah bisa dilihat di hari kiamat nanti. Di dunia masih diperdebatkan. Udah? Serius udah? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.